Halo, jumpa lagi dengan channel 0 per 0 dengan Pak Git. Bahasan kali ini adalah bahasan penutupan ya. Yang artinya kemarin kan Pak Git sudah membahas part satunya adalah perkembangan Islam di Nusantara dengan tema 800 tahun Islam itu ditolak ya oleh agama Kapitayan, yang kira-kira penolakannya itu terjadi pada 674 Masehi hingga 1433 Masehi. Kemudian bagian kedua, perkembangan Islam bagian kedua tuh Pak Git menceritakan era Wali Songo, di mana selama 800 tahun itu ditolak, kemudian era Wali Songo ini 50 tahun aja udah menyebar hampir 100% di Pulau Jawa. Rata-rata adipati dan pejabat lainnya serta rakyat Pulau Jawa itu beragama Islam. Yang sebenarnya Islam pada Wali Songo ini adalah pengejawantahan dari Kapitayan menjadi Islam. Jadi bukan Islam yang dari Arab, itu bukan. Itu perjuangannya Wali Songo menyebarkan Islam. Di mana Islam era Wali Songo ini Pak Git menyebutnya adalah Islam gelombang pertama. Ya. Kemudian part berikutnya ketiga adalah Pak Git memberi tema Islam gelombang kedua, yang artinya di sini mulailah ulama-ulama fikih masuk dan mengkafir-kafirkan ajaran yang dibuat oleh Wali Songo yang berdasarkan bukan dari huruf Arab tulisannya. Jadi peninggalan Wali Songo itu huruf Jawa kuno, nggak ada satupun yang bertulisan huruf Arab. Nah itu yang dikafirkan, yang dibilang ini adalah peninggalan kuno, yang padahal isinya dari naskah-naskah Wali Songo itu sebetulnya isinya adalah tentang teknologi, terus kemudian ilmu tata negara, ilmu kebudayaan dan lain-lain. Itu udah kebanyakan musnah ya. Ada sisa-sisa sedikit ada, dan ada juga yang dibawa oleh misionaris Belanda. Zaman Wali Songo itu kita sudah mempunyai teknologi metalurgi, itu hilang teman-teman. Dan kemudian pada saat Belanda masuk kita sudah tidak mempunyai teknologi tersebut, nah, kemudian kita gampang diambil alih oleh Belanda. Nah saat ini Pak Git akan gabungkan cerita tentang Islam gelombang ketiga dan gelombang keempat. Sebetulnya pada konten Pak Git sebelum-sebelumnya ini sudah Pak Git ceritakan ya, tapi tidak Pak Git buat urut seperti ini gitu ya. Kalau ini kan sistematis gitu ya, jadi dari 800 tahun ditolak, kemudian era Wali Songo gelombang kedua. Nah ini terakhir yang Pak Git ceritakan adalah gelombang ketiga. Gelombang ketiga dan keempat lah boleh dikatakan kayak gitu. Gelombang ketiga di sini adalah masuknya para Sayyid ya. Pada saat itu ada pergolakan Wahabi di Arab, di daerah Hijaz di Mekah. Nah itu yang namanya keturunan Rasulullah itu, yang keturunan Rasul yang Sayyid atau Syarif itu dikejar mau dibunuh. Nah jadi pergolakannya timbul karena perang antara Ibnu Rashidin melawan Ibnu Saud, yang dimenangkan akhirnya oleh Ibnu Saud. Sebetulnya ini adalah perang untuk mencari kekuasaan, yang akhirnya Saud itu dipakai untuk nama Saudi Arabia. Sebetulnya ini adalah ilegal ya, jadi nggak ada hubungannya Arab punya Saud gitu. Jadi Arab yang punya Saud jadi Saudi Arabia, namanya asalnya seperti itu. Nah ini Sayyid yang kabur ini, kemudian ini pasti Pak Git singkat aja lah ceritanya supaya nggak terlalu panjang gitu. Sayyid yang kabur ini diketemukan oleh Hamengkubuwono II di daerah Surakarta, kemudian diberi tempat di Jogja dan dipersilahkan nikah dengan penduduk bumi. Tempatnya itu diberi nama Kampung Sayyidan. Itu masih sampai sekarang masih ada Kampung Sayyidan itu di Jogja. Dan para Sayyid ini ikut berperang teman-teman. Ikut berperang melawan Belanda, yaitu pada pemberontakan atau gerakan perang Jawa di Ponorogo 1825-1830 ini. Sayyid ini ikut berperang dan sangat setia sekali Sayyid ini kepada Keraton Jogja. Jadi Keraton Jogja itu dipengaruhi oleh Islam gelombang ketiga, para Sayyid. Kita lanjutkan ke Islam gelombang keempat. Yang artinya di sini mulai masuk Wahabi ya di sekitar 1803. Kemudian Habib itu yang diambil oleh Belanda dari Yaman itu masuk pada 1832. Tujuan Belanda untuk mendatangkan Habib ini adalah untuk meredam pergerakan yang model-model perang di Ponorogo itu. Jadi Habib ini
Katakanlah Utsman bin Yahya diangkat menjadi mufti Batavia, kemudian mengeluarkan fatwa yang isinya adalah haram memberontak terhadap Belanda. Nah, ini salah satunya Islam di Indonesia mulai kacau ya karena itu, karena kepentingan politik oleh para keturunan Yaman tersebut. Tapi ya pada saat ini nggak semua keturunan Yaman itu jelek, ya tidak. Kalau menurut Pak Git masih ada yang bagus seperti Quraisy Shihab, Najwa Shihab ya. Kecuali yang lain ya, itu yang ngomongnya keras-keras, ininya wah nggak karu-karuan lah, banyak cerita bohong. Nah, itu teman-teman bisa menilai pakai akal logika dah. Pak Git juga tidak akan menceritakan detail-detailnya karena Pak Git ceritakan di sini adalah Islam gelombang ketiga dan keempat. Kemudian Wahabi ya, Wahabi ini juga termasuk gelombang keempat yang merasa dirinya atau sektenya adalah menyebarkan Islam yang asli, yang zaman Rasulullah ya. Ini kan nggak mungkin teman-teman. Makanya Wahabi di Indonesia ini menyalahkan tahlilan. Itu nggak ada zaman Rasul. Ya memang nggak ada orang tahlilan itu. Ajarannya Wali Songo. Dalam penjelasannya soal Islam, Wahabi sering menyerang Islam yang disebarkan oleh Wali Songo. Padahal perjuangannya berat. Menyebarkan hingga Islam diterima Pulau Jawa itu berat. Mereka nggak merasakan. Mereka cuma masuk untuk mengacak-ngacak aja dengan fatwa-fatwa mereka. Yang intinya ini adalah Islam yang masih murni karena ini adalah ajaran Rasulullah gitu. Padahal Pak Git udah cerita ya, di kitab Musyarah itu Sultan Agaba di abad ke-10 pernah mengirimkan orang-orang yang model begini. Jadi di abad ke-10 itu Sultan Agaba itu mengirimkan, ini Pak Git ulang sedikit aja, mengirimkan orang-orang yang model gini, kemudian dibunuhin sama orang Nusantara, yang artinya tahun pertama itu dikirim 2000 keluarga, setahun kemudian habis tinggal 200 keluarga. Jadi kalau Wahabi ini langsung menyebarkan pada orang yang belum Islam di Nusantara, mati teman-teman, bunuh. Nggak ada cerita orang bentar-bentar disalahin. Orang bentar-bentar disalahin kan orang nggak terima. Nah, kondisi Wahabi ini hanya masuk, tidak berjuang, masuk saat Islam sudah menyebar di Indonesia. Nah, ya, yang nggak ngerti itu dimasuki paham-paham mereka. Ini haram, itu haram, tahlil bid'ah, tahlil haram gitu kan. Jadi Wahabi ini banyak menyalahkan misalnya selamatan. Itu salah, zaman Nabi nggak ada. Ya Nabi kan di Arab, gitu kan. Kemudian mandi kembang dan sebagainya yang itu sebetulnya Islam yang disebarkan dan dikembangkan oleh Wali Songo. Jadi kedatangan Habib dan Wahabi sebetulnya masih banyak lagi ya. Setelah itu masih ada Ikhwanul Muslimin, ada HTI. Jadi gerombolan Islam yang sudah masuk terakhir itu yang keempat ini ya, dari mulai Wahabi, kemudian Ba'alawi, kemudian HTI lah, Ikhwanul Muslimin, dan masih banyak lagi. Ini cuma gerombolan mengacak-ngacak. Ya. Menurut Pak Git ini adalah gerombolan yang hanya mengacak-ngacak Islam di Indonesia. Jadi dia nggak ngerti sejarah gimana perkembangan Islam di Indonesia. Dia bawa dalil. Kalau mereka bawa dulu dalil itu pada misalnya abad ke-10 seperti Sultan Agaba, selesai dibunuh. Gitu. Oke teman-teman, Pak Git ringkas ya. Jadi perkembangan Islam di Nusantara ini adalah yang pertama itu 800 tahun Islam ditolak. Ya, dari 674 hingga 1433. Kemudian Islam diterima dengan style atau gaya penyebaran yang model Wali Songo yang mendekatkan diri terhadap kebudayaan, dan ini bukan Islam Arab gitu, karena Wali Songo sendiri ini kebanyakan keturunan dari kerajaan Champa di Vietnam Selatan dan keturunan Majapahit gitu. Jadi ini bukan Islam Arab. Yang ketiga, datangnya gelombang kedua, yang artinya orang-orang Nusantara sendiri yang belajar fikih di Arab itu mulai datang kemari, dan setelah mengerti itu banyak menyalah-nyalahkan Wali Songo, hingga akhirnya ilmu peradaban yang sudah dibuat oleh Wali Songo itu banyak yang hilang. Akhirnya kita dijajah sama Belanda. Padahal pada saat itu, zaman Wali Songo itu kita sangat jaya, yang udah memproduksi meriam yang skalanya sudah besar dan dijual belikan. Kemudian masuklah gelombongan keempat ya. Rombongan keempat ini ya model Habib, Wahabi ini berjuangnya enggak, perang enggak, cuman mengacak-ngacak Islam di sini dengan gaya dalil-dalil mereka. Coba teman perhatikan aja, ada kata demi kata gitu.
Perhatikan gaya mereka itu jarang yang menyebarkan Islam dengan kedamaian. Kesannya kalau Islam mereka sebarkan itu jadi perang, perang, dan perang. Gitu. Kecuali ada beberapa ya, Pak Gid tidak menyebutkan semuanya. Artinya ada beberapa di sini, Pak Gid bisa beri contoh adalah Rai Shihab. Jadi menurut Pak Gid ini cukup sekian ya teman-teman. Jadi Pak Gid itu menceritakan dari Islam ditolak, diterima, hingga diacak-acak gitu ya. Oke teman-teman, menurut Pak Gid cukup sekian dan terima kasih.